Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dia harus berhasil. Dia tidak boleh gagal untuk putranya, untuk dirinya sendiri, dan untuk Nia. Sejujurnya, menaklukkan seluruh benua tidak pernah menjadi prioritasnya. Yang paling penting baginya adalah mengendalikan takdirnya sendiri. Setelah memerintah pasukan begitu lama, dia pasti tahu bagaimana keunggulan teknologi Kekaisaran Ryu tidak akan hilang hanya dalam 10 tahun karenanya dia. Tidak cemas sama sekali, namun dia sangat khawatir tentang putranya. Ketika putranya terus tumbuh, akan segera gilirannya untuk menjalani upacara kebangkitan jiwa bela diri. Dia sama sekali tidak tahu apa jiwa bela diri yang akan diwariskan putranya. Karena itu, dia sangat takut pada putranya bahwa hal yang mengerikan akan terjadi. Dia tahu dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini adalah kesempatan terbaik yang dia miliki untuk mengambil alih nasibnya sendiri. Pada saat ini Wu Yuhao juga diliputi gelombang emosi. Dia tidak bisa lagi mengingat berapa kali dia ke kota bercahaya. Bahkan dia selalu meninggalkan kota bercahaya dengan kesan dan perasaan yang berbeda. Dia awalnya sangat terkesan dengan bagaimana kota itu didirikan. Sekarang dia merasa seolah-olah bisa mengendalikan dan menghancurkan kota jika dia benar-benar menginginkannya. Ini adalah transformasi yang terjadi saat dia menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, seseorang hanya bisa mengandalkan kemampuannya. Seseorang hanya bisa benar-benar menjadi percaya diri setelah menjadi kuat. Selain itu, dia sekarang memiliki seseorang yang dia cintai yang bisa dia percayai dengan hidupnya. Setelah pertemuan mereka dengan dua limit dulu, Wu Yuhao dan Tang Wutong telah berlatih sangat keras dan pasti meningkat lebih cepat daripada Dolo Transcendent rata-rata. Bahkan Wu Yuhao percaya bahwa mereka akan dapat mencapai peringkat 98 lebih awal daripada yang dia proyeksikan sebelumnya. Itu mungkin akan lebih cepat dari perkiraannya. Kota bercahaya, Sutiaran, dan Gereja Roh Kudus. Kami akhirnya di sini kali ini. Kami akan mempengaruhi dari dalam Kekaisaran Ryu. Ini adalah satu-satunya cara kami dapat bertarung lebih lama untuk Kekaisaran Doling dan Kekaisaran Starlo. Wu Yuhao yakin bahwa ia dan Tang Wutong akan dapat menjadi demi dulu pada saat perang akan mulai lagi dalam waktu 10 tahun. Keduanya akan menjadi limit dulu pertama dalam sejarah yang memiliki 3 inti jiwa. Meskipun alat jiwa masih sangat kuat, dia percaya bahwa alat itu akan dapat mempengaruhi beberapa peristiwa di benua dengan kemampuan superior mereka. Pada akhir hari, Wu Yuhao tidak percaya bahwa teknologi alat jiwa 3 kekaisaran akan mampu mengejar ketertinggalan dengan Kekaisaran Ryu dalam 10 tahun ini. Namun dia merasa bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk memutuskan hasil perang begitu dia menjadi cukup kuat. Sebuah cahaya redup berkedip di wajah Wu Yuhao saat dia tersenyum. Sutiaran, mari kita bertarung dengan benar kali ini. 3 legiun jiwa mulai turun ketika mereka berada sekitar 25 km jauhnya dari kota bercahaya. Setelah mendarat, mereka tidak langsung menuju kota bercahaya. Sebaliknya, mereka tetap di tempat dan mengatur diri mereka sendiri. Lagi pula sudah menjadi rahasia umum bahwa terbang di atas kota bercahaya dilarang keras kecuali diberi izin oleh kaisar. Mereka tidak akan bisa terbang di atas kota. Faktanya, semua pasukan yang kembali ini harus diperiksa sebelum mereka bisa memasuki kota bercahaya. Hanya perwira militer yang akan dibebaskan dari cek ini. Ini adalah aturan yang harus dipatuhi setiap orang. Berita kembalinya mereka langsung menyebar ke seluruh ibu kota. Segera legiun jiwa terbang keluar dari pusat kota bercahaya. Tampak jelas bahwa mereka telah diberi izin khusus untuk terbang. Meskipun ini bukan pertama kalinya Wu Yuhao melihat legiun jiwa Kekaisaran Ryu, dia masih sangat terkesan oleh mereka. Setiap jiwa mereka mengenakan alat jiwa berbentuk manusia yang hampir tidak bisa menyembunyikan aura kuat mereka. Dibandingkan dengan mereka, legiun jiwa peringkat binatang tampak sangat lebih lemah. Legiun jiwa Kekaisaran Ryu hanya terdiri dari Dolo jiwa,
Tim 100 orang mereka semuanya adalah dolo jiwa 8 cincin, atau tepatnya instruksi jiwa kelas 8. Sangat menakutkan bahwa Kekaisaran Ryu mampu mengumpulkan begitu banyak instruksi jiwa yang kuat dan menempatkan mereka di lingkungan yang teratur. Mereka pada dasarnya adalah kartu traf Sutianran kepada siapa saja yang mencoba mengancam Kekaisaran Ryu. Selain itu, Kota Bercahaya terus meningkatkan pertahanannya. Oleh karena itu, Kota Bercahaya juga disebut sebagai kota nomor 1 di seluruh benua. Wo Yuhao menunggu dengan tenang di belakang Jushi. Ketika 100 instruksi jiwa dari Legiun Instruksi Jiwa Kekaisaran Ryu turun dari langit, seorang instruksi jiwa dalam alat jiwa berbentuk manusia melangkah maju untuk membungkuk dan menyapa Jushi. Permaisuri perang yang mulia memberikan perintah untuk Anda. Dia ingin Anda memimpin semua komandan dan jenderal yang merupakan wakil komandan ke atas ke kota. Yang mulia akan menyambut Anda sekalian secara pribadi di istana. Sisa dari 3 Legiun Instruksi Jiwa akan tetap di sini untuk menunggu perintah lebih lanjut. Komandan Legiun Instruksi Jiwa di belakang Jushi mengungkapkan ekspresi tidak senang setelah mendengar apa yang dikatakan instruksi jiwa ini. Setelah semuanya, mereka baru saja kembali dengan kemenangan setelah menghancurkan Kekaisaran Tianhun. Alih-alih disambut dengan upacara, mereka hanya mengirim instruksi jiwa dari Legiun Instruksi Jiwa Kekaisaran untuk menerimanya. Ini adalah sesuatu yang sulit diterima. Setelah merasakan ketidakpuasan di belakangnya, Jushi mengangkat tangannya untuk meminta diam dari mereka. Mereka berlutut sebelum mengakui perintah. Setelah itu, Jushi melepaskan helm alat jiwa yang berbentuk manusia sebelum menyerahkannya kepada Wo Yuhao yang berdiri di sisinya. Setelah itu dia memimpin para wakil komandan dan komandan ke Kota Bercahaya. Perwakilan dari Legiun Instruksi Jiwa Kekaisaran Ryu segera mengklarifikasi. Permaisuri perang yang mulia telah memberikan izin khusus bagi Anda untuk terbang bersama para komandan di bawah Anda. Namun Jushi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa. Bagaimana kita bisa terbang begitu saja setelah kembali dari perang? Itu akan sangat tidak menghormati yang mulia. Kami akan berjalan masuk. Aku minta maaf karena harus menyusahkan kalian semua untuk berjalan bersama aku untuk menemui yang mulia." Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia bahkan tidak menoleh ketika dia terus berjalan ke arah istana. Karena mereka hanya penjaga pribadi, Wo Yuhao dan Tang Wutong secara alami tidak bisa mengikutinya. Bagaimanapun Sutianran sudah mengatakan bahwa dia hanya ingin para komandan dan wakil komandan untuk memasuki kota. Ini berarti bahwa dia tidak ingin melihat tentara atau penjaga memasuki kota. Karenanya, keduanya hanya bisa menunggu di sini. Tentu saja Jushi tahu bahwa Sutianran tidak berusaha untuk memperlakukannya dengan buruk. Keputusannya dibuat semata-mata karena pertimbangan keselamatan. 3 Legiun Instruksi Jiwa seharusnya secara alami tidak diizinkan memasuki Kota Bercahaya segera setelah kembali dari pertempuran. Tetapi karena ini, Jushi bisa rentan jika Mas Raja dari Kejar Kudus menyerangnya sekarang. Oleh karena itu, Sutianran telah mengirim Legiun Instruksi Jiwa ke Kekaisaran Ryu untuk melindunginya. Tentu saja Jushi tidak akan membagikan tebakannya kepada orang-orang di sekitarnya. Lebih baik komandan dan wakil komandan tidak senang dengan Sutianran. Itu hanya karena menguntungkan bagi rencana dia. Setelah menyaksikan Jushi pergi, Tang Wutong mengirim pesan ke Wo Yuhao. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Wo Yuhao menunjukkan senyum tipis dan berkata, "Mari kita tunggu saja di sini. Aku yakin Jushi akan menyelesaikan segalanya untuk kita. Ketika kita kembali ke Kota Bercahaya, aku bisa merasakan bahwa dia telah menjadi normal kembali. Ketika dia dalam kondisi seperti biasanya, dia jelas jauh lebih baik daripada kita dalam urusan militer dan politik. Kita harus membiarkannya mengatasi masalah ini." Tang Wutong memutar matanya dan berkata, "Sepertinya kamu memiliki banyak kepercayaan padanya." Wo Yuhao hanya menjawab, "Tidak ada musuh permanen. Kali ini dia membutuhkan bantuan kita, bahkan jika dia mengabaikan persahabatan yang kita miliki di masa lalu. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan kita sebelum misi kita selesai. Selain itu, aku telah menyebarkan deteksi spiritualku sebanyak mungkin. Jika dia menyembunyikannya jahat terhadap kita, kita pasti bisa bereaksi tepat waktu." "Oh, baiklah." Tang Wutong tidak mengatakan kata-kata kecemburuan lagi. Salah satu perwira militer yang telah diperintahkan untuk tinggal di belakang memberikan mereka instruksi untuk beristirahat. Pasukan instruksi jiwa mulai mendirikan kemah di mana mereka berada.
Biasanya mereka harus mengatur area penyebaran alat jiwa dan memasang alat jiwa mereka untuk mempersiapkan pertempuran. Namun, sekarang, setelah mereka kembali ke pinggiran kota bercahaya, tidak ada lagi kebutuhan untuk prosedur itu. Bahkan mereka mungkin dicurigai melakukan pengkhianatan jika mereka melakukan itu. Di dalam istana Kekaisarius, Sutianran memimpin menteri dan jenderal di bawahnya. Saat dia menunggu di istana, Jusi seharusnya sudah memasuki kota sekarang, namun dia masih jauh dari pandangannya. Saat dia menatap langit yang jauh, Sutianran tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa dia masih belum tiba. Pada saat ini, seorang instruksi jiwa ke Pada saat ini, seorang perwakilan dari Legiun Instruksi Jiwa Kekaisarian terbang kembali dan mendarat tidak terlalu jauh dari Sutianran. Dia dengan cepat berlari sebelum berlutut di depannya. Yang mulia, permaisuri perang telah memimpin naga kekaisaran, tiran mata jahat, dan Legiun Instruksi Jiwa Phoenix Api kembali ke kota bercahaya. Permaisuri perang telah memutuskan untuk tidak terbang ke kota karena menghormati Anda. Karena itu dia masih perlu sedikit waktu sebelum dia tiba di istana. Setelah mendengar kata-katanya, Sutianran tersenyum pada dirinya sendiri. Jusi, kau belum mengecewakanku. Sepertinya kau belum mengizinkan pencapaianmu sampai ke kepalamu. Aku sangat senang melihat ini. Di mana permaisuri Dewi Perang dan para komandan memasuki kota bercahaya. Perwakilan itu dengan cepat menjawab pertanyaan Sutianran. Sutianran mengangguk ketika dia berbalik untuk menghadapi para menteri dan jenderalnya. Permaisuri Dewi Perang kita belum terkalahkan dan sekali lagi menaklukkan lebih banyak tanah untuk kekaisaran kita. Dia telah mencapai banyak hal dan pantas untuk diberi hadiah. Dia bahkan memahami etiket kita dan memilih untuk tidak terbang ke kota kita. Aku inginkan semua mengikutiku dan menyambutnya. Kita perlu mengakui prestasi pasukan kita. Hidup yang mulia, hidup yang mulia. Para menteri dan jenderal bersorak keras serentak. Pada saat ini adalah kemungkinan untuk mengatakan bahwa mereka semua memiliki segala macam ekspresi yang terukis di wajah mereka, namun tidak ada dari mereka yang berani mempertanyakan apa yang baru saja dikatakan Sutianran. Konflik antara tentara dan Gereja Roh Kudus bukanlah sesuatu yang bisa disembunyikan. Setelah semuanya, berita tentang bagaimana Yesisui telah mencoba untuk menyergap tentara sudah menyebar kembali ke kota bercahaya. Sekarang setelah banyak hal telah sampai pada tahap ini, tidak seorang pun dari para menteri akan mendukung Gereja Roh Kudus. Lagi pula para masroh jahat itu tidak pernah disukai di antara mereka. Tak perlu dikatakan apa yang dirasakan para jenderal tentang Gereja Roh Kudus. Bagaimanapun, permaisuri Dewi Perang adalah salah satunya. Meskipun dia adalah permaisuri, dia telah membantu mengamankan kemenangan yang tak terhitung jumlahnya untuk tentara dan kekaisaran selama beberapa tahun terakhir. Sekarang tanah kekaisaran Tianhun telah ditambahkan ke kekaisaran Ryu. Status tentara dan para jenderal kemungkinan besar akan melampaui para menteri. Oleh karena itu, dukungan yang dimiliki para jenderal dan komandan untuk Jusi hanya akan meningkat seiring berjalannya waktu. Bahkan mereka sangat terkesan dengan bagaimana permaisuri perang telah secara sukarela memikul tanggung jawab untuk instruksi jiwa di bawahnya yang telah menghabisi para masroh jahat dari Gereja Roh Kudus. Selain itu, dia bahkan meminta untuk dibebaskan dari penunjukannya sebagai marsal setelah insiden ini. Bagaimana dia tidak mendapatkan dukungan dari para jenderal, bahkan mendapatkan hatinya, bahkan orang-orang kaya dan berkuasa dalam kekaisaran Ryu sekarang sangat mendukung Jusi. Mereka pasti tidak akan keberatan sekarang karena Sutianran ingin menyambut permaisuri perang secara pribadi. Tak lama Sutianran melihat keberadaan Jusi. Penglihatan Sutianran sangat bagus. Dia bisa melihat dengan sangat jelas bahwa Jusi tidak mengenakan helmnya. Kelelahannya jelas terukis di wajahnya. Meskipun matanya menunjukkan tekad yang ada di dalam hatinya, menyedihkan baginya untuk mengetahui bahwa permaisurinya telah sangat menderita untuknya. Ini permaisuriku. Kalau saja aku bisa, dia benar-benar layak kucintai. Dia telah berjuang sangat keras untuk ambisiku dan untuk kekaisaran, namun aku masih sangat waspada terhadapnya. Jusi, katakan padaku bagaimana seharusnya hatiku tidak sakit untukmu. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.